Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Pagi ini sebelum kita melaksanakan tugas tanggung jawab pekerjaan kita, aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang kami sembah, dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami, di pagi yang indah ini kami datang mengucap syukur. Tuhan, bangunkan kami dengan tubuh yang sehat dan kuat. Kami akan memulai atau melanjutkan aktivitas kami. Sebelumnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Lengkapi kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, Yeremia pasal 7 ayat 16 sampai ayat 26. Firman Tuhan demikian. Tetapi engkau janganlah berdoa untuk bangsa ini. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan di Yerusalem? Anak-anak memungut kayu bakar, bapak-bapak menyalakan api, dan perempuan-perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi Ratu Sorga, dan orang mempersembahkan korban curahan kepada Allah lain dengan maksud menyakiti hatiku. Hatikukah sebenarnya yang mereka sakiti? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah hati mereka sendiri sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah. Sesungguhnya murkaku dan kehangatan amarahku akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di padang, dan ke atas hasil tanah. Amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-padam. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Sungguh pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat, dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini dari Yeremia pasal 7 ayat 16 sampai 26 adalah firman Tuhan kepada Nabi Yeremia. Nabi Yeremia diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan kepada bangsa Israel. Namun saudara-saudara, bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Bangsa Israel terkenal dengan bangsa yang keras kepala.
walaupun Tuhan sudah memimpin mereka keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu, tetapi mereka tidak taat kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan adalah melanggar akan perintah Tuhan. Oleh sebab itu dalam pembacaan kita di Yeremia pasal 7 ayat 16, Tuhan menyampaikan kepada Nabi Yeremia, jangan berdoa bagi mereka, jangan menyampaikan permohonan bagi umat Israel kepada Tuhan, karena mereka sudah menyembah berhala dengan membuat adonan untuk dipersembahkan kepada, dikatakan dalam pembacaan kita, ratu sorga, bukan kepada Allah. Nah, ini membuat Allah benci terhadap umatnya sendiri, Allah marah terhadap umatnya sendiri, Allah murka terhadap umatnya sendiri. Nabi berganti nabi Tuhan utus pada bangsa Israel untuk mereka setia pada kehendak Tuhan, untuk mereka setia pada firman Tuhan, tetapi mereka justru melanggar akan perintah Tuhan. Mereka justru melanggar akan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya, saudara-saudara, dalam sejarah bangsa Israel, Allah membiarkan mereka, baik Israel Utara jatuh ke tangan Asyur kurang lebih tahun 722 sebelum Masehi, dan Israel Selatan atau Yehuda, ibu kotanya Yerusalem, jatuh ke tangan kerajaan Babel tahun kurang lebih 587 sebelum Masehi. Karena Tuhan murka terhadap bangsa pilihannya sendiri, bangsa yang dikasihinya, Tuhan biarkan diserbu oleh kerajaan lain, oleh bangsa lain. Dan sejarah membuktikan bahwa istana raja di Yerusalem dihancurkan, bait Allah di Yerusalem juga hancur, termasuk perkakas-perkakas yang terbuat dari emas di bait Allah juga diangkut ke Babylon, ibu kotanya Babel. Tuhan menghukum umatnya yang tidak setia. Pelajaran bagi kita saudara-saudara supaya kita setia untuk melakukan, mendengarkan, dan taat akan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita bersyukur sebagai umat Tuhan karena kita sudah ditebus dengan harga yang mahal. Dosa kita sudah dibayar lunas dengan tubuh dan darah Yesus. Kita sudah diselamatkan, dan sebagai respon kita terhadap kasih Tuhan dalam hidup kita, maka kita setia pada kehendak Tuhan, melakukan kehendaknya agar segala janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami datang lagi menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur karena hari ini Tuhan melawat kami umat-Mu. Tuhan sudah menyapa kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tanamkan itu dalam hati kami, mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus setia melakukan kehendak Tuhan, agar janji-janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan tugas kami, pekerjaan kami di sepanjang hari ini. Tuhan sertai kami, Tuhan berkati kami, agar apa yang kami lakukan berhasil. Inilah doa syukur kami, terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.